Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan coba membahas mengenai kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Mari kita sama-sama membahas materinya. Indonesia sebagai negara kepulauan terletak sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia. Mengenai siapa yang membawa atau menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia, mari kita simak bersama-sama. Kerajaan adalah salah satu peninggalan yang bersejarah. Coba kalau tidak ada kerajaan, pasti tidak akan ditemukan seperti yupa, prasasti, patung dewa, dan lain-lain. Pertama, saya akan menjelaskan kerajaan Hindu. Berikutnya kerajaan Buddha dan kerajaan Islam. Kerajaan Hindu di Indonesia. Diperkirakan Hindu masuk ke Indonesia pada awal abad kedua Masehi yang dibawa pedagang dari Cina dan India. Masuknya ajaran Hindu menjadi awal berdirinya kerajaan yang ada di Indonesia. Munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia didasari dengan masuknya agama Hindu pada zaman dahulu. Agama dan kepercayaan Hindu sangat berpengaruh di Nusantara, sehingga menimbulkan banyaknya kerajaan yang muncul. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para musafir India yang memang berniat menyebarkan kepercayaan. Hal tersebut diperkirakan terjadi ketika masuk awal Torikh Masehi. Mulai dari peristiwa tersebut, muncullah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu. Seperti apa kerajaan yang bercorak Hindu pada zaman dahulu? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang tertua di Indonesia. Kerajaan ini dibangun oleh Raja Kudungga pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai terletak di sebuah kecamatan yang bernama Muarakaman. Peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu adalah ditemukan sebuah yupa. Yupa adalah tiang batu pengikat hewan korban. Yupa adalah tiang batu pengikat hewan korban yang akan dipersembahkan kepada Dewa Siwa. Yupa menggunakan bahasa Sangsekerta dan huruf Palawa. Yang berikutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan pertama di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Barat. Salah satu kerajaan pertama dari Tarumanegara adalah Raja Diraja Guru Jaya Singwarman. Ditemukan Arcawisnu Cibuaya 1 dan Arcawisnu Cibuaya 2. Ditemukan juga prasasti Pasir Awi, prasasti Tugu, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Kebon Kopi. Dan masih banyak contoh kerajaan-kerajaan Hindu yang lainnya seperti Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singasari. Berikutnya ada kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Agama Buddha masuk dari India ke Indonesia hampir bersamaan dengan masuknya agama Hindu.
Agama Hindu berkembang setelah agama Buddha, namun persebaran agama Hindu lebih cepat daripada persebaran agama Buddha. Hal ini terbukti dari lebih banyaknya kerajaan Hindu daripada kerajaan Buddha. Sementara pusat-pusat kerajaan Buddha hanya terdapat di Sumatera dan beberapa daerah di Jawa. Nah, berikut ini kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga salah satu pemimpinnya adalah Ratu Sima. Salah satu peraturan di Kerajaan Kalingga adalah barang siapa yang mencuri sebuah benda di Kerajaan Kalingga akan dipotong tangannya. Berikutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Salah satu raja dari Kerajaan Sriwijaya adalah Raja Balaputradewa. Ada 2 pendeta dari India yang mengajar di Sriwijaya, yaitu Syekh Yafitri dan Dharmapala, dan pendeta dari Cina yang belajar bahasa Sanskerta dan agama Buddha, yaitu Isil. Berikutnya ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Dalam prasasti Kalasan disebutkan bahwa Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha dengan memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha yang terletak di Kalasan. Masih banyak lagi contoh-contoh kerajaan Buddha yang ada di Indonesia, seperti Kerajaan Medang, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Yang terakhir ada Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia menjadi salah satu jejak sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Kerajaan Islam sejak abad 13 Masehi telah tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Untuk lebih dalam memahami kerajaan Islam di Indonesia, berikut adalah daftar kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, pada masa Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di wilayah Nusantara yang terletak di ujung Pulau Sumatera, dekat dengan Selat Malaka. Samudra Pasai diperintah oleh Sultan Malik Al-Saleh. Berikutnya ada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri tahun 1500 Masehi. Kesultanan Demak pertama di Pulau Jawa, pendirinya adalah Raden Fatah. Kesultanan ini memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada Kesultanan Goa. Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Raja Goa ke-15, Imanutungi Daeng Matola Kareng Lakyung Sultan Muhammad Said. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa mulai dari tahun 1653 sampai 1669. Kerajaan Goa adalah merupakan kerajaan terbesar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Kerajaan ini giat menyebarkan agama Islam dan melakukan perlawanan terhadap monopoli Belanda. Salah satu raja yang berani menentang Belanda adalah Sultan Hasanuddin, sehingga beliau dikenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, seperti Kerajaan Mataram, Kerajaan Islam Pajang,
Kerajaan Islam Cirebon, dan Kerajaan Islam Banjar. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.